Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nashkurak wa nusalli wa nusallimu ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nusalliya wa nusallima ala nabiyyika wa rasulik. Jamaah MDHW TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sejarawan dan seorang pemikir asal Tunisia, yaitu Abdurrahman Ibnu Khaldun, dalam kitabnya Muqaddimah. Muqaddimah ini merupakan juz pertama dari kitabnya yang berjudul Al-Ibr wa Diwanul Mubtada wal Khabar fi Tarikhi Ayyamil Arabi wal Ajami wal Barbar wa man asarahum min Dawis Sultanil Akbar. Dalam pasal pertama, beliau menjelaskan tentang Fadlu ilmi tarikh, keutamaan ilmu sejarah. Beliau mengatakan, Inna fannat tarikh minal funun allati tatadawaluhal umam wal ajyal idh huwa fi zahirihi la yazidu an akhbarin. Bahwa ilmu sejarah adalah ilmu yang membahas tentang informasi sebuah bangsa, berita sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah generasi dari ke generasi. Secara zahir, ilmu sejarah ini adalah informasi masa lalu. Wa fi batinihi nadrun wa tahqiqun. Tapi secara batin, ilmu sejarah ini ada analisa, ada teori, dan ada al-ibr, yaitu pelajaran-pelajaran yang dijadikan suri tauladan bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kalau kita melengok sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang sangat mulia, keturunan orang-orang yang mulia. Nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh masyarakat, orang-orang yang berpengaruh, Sayyidul Qaum, Syekhul Qabilah di Makkah, yaitu kabilah suku Quraisy di Jazirah Al-Arabiyah. Nenek moyang Nabi Muhammad seperti Abdul Muttalib atau ayahnya Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, mereka semua adalah tokoh-tokoh di tengah masyarakat. Ada seorang penyair zaman jahiliyah, termasuk Fuhulus Syu'ara, yaitu tokoh-tokoh penyair jahiliyah yang hebat, yang memiliki kualitas syair yang hebat, yaitu Matrud bin Ka'ab al-Khazai. Beliau memuji kehebatan, kemuliaan, keluhuran, sikap dermawan nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Hashim, Abdul Muttalib, dan yang lain-lainnya. Beliau menandungkan bait, Ya ayyuhar rajulul muhawwilu rahlahu halla nazalta bi ali abdi manafi habilatka ummuka law nazalta alaihim dammanuka min ju'in wa min iqrafi al-akhidhuna al-ahda min afaqiha warrahiluna li rihlatil ilafi al-mut'imuna idha riyahu tanawahat wa rijalu makkata musnituna ijafi al-mufaddiluna idhal muhulu taradafat al-qailuna halumma lil adyafi al-khalituna ghaniyahum bifaqirihim hatta yakuna faqiruhum kalkafi kanat quraisyun baydatan fatafallaqat falmuhu khalisuhu li'abdi manafi. Jamaah MDHW TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kalau kita membaca bait-bait Matrud bin Ka'ab al-Khazai ini, nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh-tokoh yang mulia. Tokoh-tokoh yang memiliki sifat bijaksana, yang memiliki sikap dermawan, seorang ekonom handal yang membangun jalur perekonomian internasional, mulai dari Laut Arab di sebelah selatan, yaitu di daratan Yaman, sampai ke utara wilayah Syam, di mana salah satu provinsi dari kerajaan besar dunia saat itu, yaitu Rom atau Bizantium,
kemudian dia menyambungkan perekonomian dengan wilayah yaitu kerajaan Persia dan menyambungkan bisnis dengan kerajaan Habasyah atau Ethiopia. Seperti tokoh nenek moyang Nabi yang bernama Hashim bin Abdul Manaf, ini beliau melakukan MOU perjanjian dengan Romawi, terutama kerajaan yang ada di Suriah yaitu Ghassanah. Kerajaan Ghassanah ini merupakan kerajaan yang dibangun oleh Bizantium untuk menangkal pengaruh dari Persia. Ini Hashim melakukan perjanjian MOU bisnis dengan kerajaan tersebut sehingga orang-orang Mekah atau kabilah Quraisy bisa berdagang ke sana, yaitu di kota Busra di Suriah dan sampai ke Palestina. Ini berkat Hashim. Kemudian saudaranya Hashim yaitu Abdi Syam juga melakukan MOU perdagangan dengan wilayah Habasyah, di mana Habasyah saat itu merupakan kerajaan besar yang memiliki pengaruh yang luar biasa. Kemudian anaknya Abdul Manaf juga melakukan MOU perjalanan bisnis dengan wilayah Himyariya yaitu di Yaman, sehingga pedagang-pedagang Arab atau Mekah mereka mengambil barang-barang di pelabuhan Yaman, terutama barang-barang dari India atau dari wilayah kita Nusantara ini, didatangkan di pelabuhan Yaman, kemudian diangkut atau dibeli oleh pedagang-pedagang dari Mekah itu, terutama nanti di bulan Dzulqa'dah sampai bulan Dzulhijjah menjelang musim haji, di kota Mekah diselenggarakan pasar seperti pasar Uqad, pasar Majinah, pasar Dzil Majaz, berpindah-pindah tempat sampai berakhir dekat Bukit Arafah, yaitu langsung musim haji. Itu barang-barang didatangkan dari pelabuhan Yaman. Dan anak Abdul Manaf yang lain juga melakukan MOU perdagangan dengan wilayah timur tadi, yaitu kerajaan besar dunia saat itu, yaitu Persia, yaitu Sasaniyin, sehingga para pedagang-pedagang dari Mekah ini bisa mengambil barang dari wilayah Persia. Ini nenek moyang Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh-tokoh hebat, seorang ekonom dunia yang membuka jalur antara selatan dan utara seperti terekam dalam surat Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dari kisah sejarah ini mari kita menjadikan menjadikan pelajaran sehingga kita bisa mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW yang memang beliau ini lahir dari orang-orang yang hebat, orang-orang yang arif, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang dermawan, yang selalu memelihara, merawat, memberikan jamuan, pelayanan kepada tamu-tamu Allah terutama di musim haji. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.